Kalau nggak carikan solusi seperti itu, ya tim kita butuh ratusan orang dong. Kalau sampai punya tim yang sampai ratusan orang untuk di bidang ArcFish, very challenging. So, faktor yang keempat. Faktor yang keempat adalah cost. Nah, ini kalau kita bicara cost ya, sebagai 3D company ataupun 3D artist, sebetulnya ada yang namanya pro and cons. Kalau kita lihat dari perspektif seorang penjual, ya jelas, kita butuh penjualan sebesar-besarnya dengan profit sebesar-besarnya. Kalau bisa kita jual semahal mungkin, yes. Itu nggak bisa dipungkiri, karena kita hidup dari profit. Tapi balik lagi kita harus mengerti sebagai 3D artist atau perusahaan 3D, kita bekerja shoulder to shoulder dengan seorang arsitek ataupun biro arsitek ataupun perusahaan arsitek and interior designer. Yang dimana kliennya ya itu sama, yaitu kliennya arsitek itu kan. Seperti itu. So, karena kita bekerja shoulder to shoulder dengan mereka, tentunya kita harus memikirkan cost-nya mereka juga dong. Ya kan? Karena kita kan membantu mereka, kita bukan mau merampok mereka. Kita mau build relation, bekerja yang lama dengan mereka, nggak cuman 1-2 project aja. Kita bekerjanya kepinginnya long term. Jadi otomatis kita juga harus berpikiran gimana supaya mereka low on cost, ya kan? Itu juga yang sering kita lakukan dengan perusahaan Niken Seikei ini. Kita pikirkan gimana supaya low cost. Mereka langsung minta, sometimes mereka langsung minta, saya minta ini. Saya bilang, ini terlalu mahal. Kalau kayak gini, ini overkill dan terlalu mahal. Nah, mereka udah langsung, oh wow, ini perusahaan kok beda dengan perusahaan lain, di mana mereka yang perusahaan lain pasti oke, kita mintanya berapa, diiyain, kemudian tahu-tahu cost-nya besar. Nah, kalau kita berusaha memikirkan cost-nya mereka dan memberikan sebuah solusi yang efektif. Kita punya solusi yang seperti ini. So, menurutmu bagaimana? Ini lebih low cost, jauh, bisa cut biayanya setengah, ya kan? And it help your presentation a lot. Tentunya mereka happy dong. Dan satu poin yang perlu kita perhatikan dengan kita memberikan solusi itu, tentunya kerja kita juga tidak terlalu berat. Bayangkan kalau mereka minta 15 image dalam waktu 1 minggu, kita juga keteteran pasti kan. Berat buat kita. Karena apa? Sebagai 3D company, kita juga bekerja untuk perusahaan yang lain, nggak cuma satu perusahaan. Kalau nggak carikan solusi seperti itu, ya tim kita butuh ratusan orang dong. Sebagai perusahaan 3D visual, kalau sampai punya tim yang sampai ratusan orang untuk di bidang ArcFish, itu bisa dikatakan very challenging, seperti itu. Jadi cost itu harus kita perhatikan, bagaimana seorang arsitek itu juga sangat memperhatikan cost. Itu kalau kita lihat dari sisi kita sebagai penjual ya. Jadi kita harus bisa support mereka. Tapi kalau misalkan kita juga harus baik lagi, ini yang selalu saya tekankan kepada timnya 2G, yaitu cost ini. Coba kalau kita ada di posisinya arsitek ini, what will you do? Jadi salah satu pricing yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai arsitek. Tidak hanya pokoknya biaya produksinya begini, kemudian kita mau untung segini, kemudian kita cas. Oh, nggak bisa dong. Bagi saya sebuah bisnis adalah build relation. Kalau kita bicara uang, bagi saya adalah uang itu saya akan dapatkan kalau saya membantu orang lain dan saya percaya bahwa saya akan dapat uang dari situ. So, jadi kalau kita bicara cost, saya selalu tekankan ke timnya 2G bahwa kalau kita posisikan diri kita di perusahaan arsitek itu, bagaimana? Let's say nggak usah perusahaan, kita bicara seorang arsitek aja. Katakanlah misalkan dalam mendesain rumah, dapat fee totalnya misalkan, fee desainnya aja, itu 100 juta. Kemudian kalau misalkan untuk presentasi pertama aja mereka harus keluar uang 10 juta. Gimana dengan presentasi berikutnya? Mau keluar berapa? Nah, sekarang kita harus tahu juga kan, kalau kita sebagai arsitek, kita pasti ada budgeting. Kalau 100 juta, kita pasti budget kurang lebih untuk renderannya aja, kurang lebih 10%. Mungkin kalau kita berada di posisinya 3D artist, kita akan mengatakan, that's very absurd. Tapi sebagai arsitek, sebagai desainer, mereka pasti memvalue desainnya lebih tinggi daripada
kita memvalue renderan kita. Karena memang itu pekerjaan utamanya mereka, yaitu artnya di sana. Nah, kalau kita sebagai 3D artist atau 3D company, artnya kita di renderan. Seperti itu. Ya nggak bakal ketemu kalau misalkan ini, karena artnya beda sudahan. Jadi kita juga harus bisa memposisikan di posisi arsitek. Bagi arsitek, 10% is more than enough. Mentok-mentok aja kurang lebih 20%. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai 3D artist memberikan solusi ke mereka kan. Nah, sekarang sebagai arsitek, solusi apa yang terbaik buat seorang desainer atau perusahaan desainer untuk mempresentasikan tapi low cost, tapi hasilnya realistik dan prosesnya cepat. Jadi 4 hal ini penting sekali sebagai seorang arsitek. So, kurang lebih itu 4 hal yang biasa kita perhatikan apabila bekerja dengan perusahaan arsitek ataupun biro dan perseorangan. Jadi 4 hal penting di mana yang udah kita dapatkan berdasarkan pengalaman kurang lebih 12 tahun di industri architectural visualization ini. Semoga video ini bisa membantu Anda, para 3D artist ataupun para desainer yang melihat video ini. Bila Anda 3D artist, bisa memikirkan sebuah solusi terbaik untuk arsiteknya ataupun interior desainernya ya, yang selalu sudah jadi langganan atau yang akan disupport. Dan sebagai arsitek ataupun interior designer bisa mencari solusi yang terbaik untuk memberikan presentasi yang terbaik kepada klien dan mengkomunikasikan desain mereka kepada klien mereka tanpa masalah yang terlalu besar. Dan akan ada banyak solusi di luaran sana. So, bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang 3D visual, cara memvisualisasi desain Anda menggunakan beberapa media, misalkan still image, animation, atau apapun, kedepannya saya akan terus mengupdate tentang media-media presentasi yang bisa kita gunakan di video-video berikutnya ataupun di IG post ataupun IG story. So, bagi Anda yang entah Anda seorang 3D artist yang melihat video ini ataupun sebagai seorang desainer, entah itu arsitek ataupun interior designer yang merasa video ini bisa membantu Anda dan bahkan mungkin membantu teman Anda dan ingin tahu lebih lanjut tentang info-info media presentasi yang bisa kita gunakan sebagai 3D artist, bisa membantu klien mereka yang arsitek ataupun interior designer, ataupun sebagai seorang arsitek ataupun interior designer yang ingin mempresentasikan desain Anda dengan lebih baik, dengan cost yang lebih rendah, ya, tapi hasilnya juga maksimal. Please like this video, tekan tombol subscribe, dan tekan loncengnya supaya setiap kali kita upload video baru, Anda akan langsung dapat notifikasi di handphone Anda. Share it on your IG story dan follow account 2G Academy di Instagram. And I'll see you on the next video.